Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peer-to-Peer Lending atau P2P Lending. Kami yang beranggotakan 1. Indriani Rehulina Borumunte dengan NIM 2007010009. Saya sendiri Yutri Fahira Purba, NIM 2007010025. 3. Raisika Mutik Sirait, NIM 2007010067. 4. Fatan Lutfiandra Siregar, NIM 2007011105. Video ini kami tujukan untuk pengumpulan tugas besar mata kuliah Teknologi Informasi. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Indriani. Definisi dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform di mana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional. Penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, tipe-tipe peer-to-peer lending. Yang pertama, tipe-tipenya ada pembiayaan berbentuk utang. Contohnya itu ada uangteman.com, tamanusaha.com, mekar.id, bostunai.com, terhubung.com, tanihub.com, pinjam.co.id, taralight.com, eragano.com, dan drrupiah.com. Yang kedua, pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan massal, bisa juga disebut crowdfunding. Contohnya ada wujudkan.com, kitabisa.com, ayopeduli.com, dan gandeng tangan wajib, wika.id, invest.com, 5kilo.id, agroasia, dan capitalbourse.com. Yang ketiga, ada pembiayaan berbasis peer-to-peer lending atau P2P. Contohnya coinworks.com, amarta.com, danadidik.com, crowdo.com, dan investir.com. Yang keempat, cicilan tanda kartu kredit. Contohnya ada credifor.com, sortyourdream.com, dan cicil.co.id. Yang ketiga, perkembangan vintage peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama ada Modalku. Modalku adalah salah satu perusahaan penyedia peer-to-peer lending di Indonesia yang sudah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 13,5 miliar dengan tingkat 0%. Modalku menawarkan return 12-18% bagi pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 3-12 bulan. Pinjaman yang diberikan dari Rp1 juta dengan minimal deposit Rp10 juta. Adapun pinjaman modal kerja yang diajukan mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Suku bunga yang ditawarkan berkisar antara 14-20%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Yutri. Dua, Investi telah mampu menyalurkan sebanyak 19,5 miliar dalam bentuk pinjaman dengan total mencapai 78 pinjaman. Saat ini terdapat 13,1 miliar pinjaman yang lunas terbayarkan dengan total terdiri dari 45 pinjaman. Investi menawarkan kepada pemberi dana tingkat pengembalian rata-rata sebesar 17,9% hingga 20% dengan tingkat 0%. Sementara itu, peminjam dapat meminjam dana dengan tingkat minimal 1,2% per bulan atas nilai pinjaman. Hal yang unik pada peer-to-peer lending investi adalah terdapat analisis skor kredit. 3. Amarta. Amarta adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak 2010, Amarta berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000 UMKM dengan non-performing loan atau NPL 0%. Secara nominal mereka telah mampu menyalurkan hingga 30 miliar dalam bentuk pinjaman. Pemberi dana dapat memulai investasi dengan modal kecil mulai dari
3 juta dan jangka waktu 1 tahun. Mereka menawarkan bagi hasil yang kompetitif hingga 20%. Menurut Bank Indonesia, perkembangan fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor, manfaat maupun perbankan di Indonesia. Bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang timbul mendorong penurunan suku bunga pinjaman. Bagi investor fintech, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar banyak. Investor dengan nominal masing-masing cukup rendah, dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Bagi perbankan, kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti menggunakan non-tradisional untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah dana pihak ketiga atau DPK, menambah channel penyaluran kredit, dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan. Manfaat finansial teknologi atau fintech. 1. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau. 2. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. 3. Meningkatkan inklusi keuangan nasional. 4. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. 5. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisika. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja peer-to-peer lending bagi peminjam. Sebagai peminjam dana dapat melakukan pengajuan peminjaman melalui salah satu platform pilihan dengan mengunggah beberapa dokumen pengajuan yang diperlukan secara online. Dokumen-dokumen dapat mendukung pengajuan pinjaman agar dapat diterima. Beberapa dokumen diantaranya seperti laporan keuangan jangka waktu tertentu, tujuan pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman dapat diterima atau ditolak. Banyak faktor yang dapat membuatnya ditolak. Namun saat pengajuan pinjaman ditolak, maka dapat melakukan perbaikan agar dapat melakukan pengajuan kembali. Apabila pengajuan pinjaman disetujui, maka dapat kesepakatan terkait suku bunga pinjaman dan tenor untuk borrower tersebut. Selanjutnya, sebagai pemberi dana, sebagai investor, nantinya pendana memiliki hak untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman. Sebagai pemberi dana dapat melihat beberapa peluang yang dapat didanai serta melihat detail pinjaman yang akan ditampilkan pada platform tersebut. Data yang ditampilkan biasanya data-data yang dibutuhkan sebagai pemberi dana seperti memiliki usaha, kategori usaha, deskripsi usaha, dan beberapa data penting lainnya. Selanjutnya, kelebihan dari peer-to-peer lending. Salah satu manfaat terbesar dari peer-to-peer lending adalah suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya bank. Sebaliknya, peminjam pribadi mungkin memiliki tingkat bunga antara 12 sampai 20% dari lembaga keuangan.
Kelebihan yang paling sering dipilih oleh para borrower adalah kemudahan proses pengajuan yang ditawarkan, mengingat proses jauh lebih cepat dan mudah. Dari persyaratannya relatif tidak banyak, namun nanti memiliki pengalaman masalah terkait pinjaman, kamu dapat menceritakan agar peminjam dapat disetujui. Peer-to-peer lending juga memudahkan para pengajuan peminjam dengan memberikan kemudahan dan pengajuan pinjaman dengan memberikan fleksibilitas pada agunannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatah. Baik, selanjutnya kekurangan bagi peminjam. Suku bunga pinjaman P2P lending melonjak naik saat kelayakan kredit peminjam jatuh. Jika peminjam telat membayar tagihan akan sangat signifikan di mana jika peminjam gagal membayar pinjaman peminjam, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman peminjam bisa terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. Misalnya peminjam membutuhkan pinjaman dana sebesar 150 juta dan jika hanya 75 juta saja terpenuhi, pengajuan pinjaman peminjam berarti gagal dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para investor. Selanjutnya, kelebihan bagi pendana. P2P lending sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lewat peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016. Memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan P2P lending, khususnya jika pendana memiliki dana lebih namun tidak tahu harus mengalokasikannya kemana. Suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan. Memberikan pinjaman melalui sistem P2P lending ini juga memudahkan pendana untuk mendiversifikasi investasi pendana, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir, kekurangan bagi pendana. Jika pendana menginvestasikan uang melalui P2P lending, pendana tidak bisa menarik uang yang pendana investasikan kapanpun pendana mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang pendana pinjamkan bisa lenyap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.